Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Vira Wirdiningsih, BAMSI, dosen tetap pada program studi D4 Administrasi Keimigrasian di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu Praktik Dokumen Perjalanan Keimigrasian dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Di kesempatan ini saya akan membagi rencana pembelajaran mata kuliah praktik dokumen perjalanan keimigrasian ke dalam 5 bagian. Yang pertama, untuk yang pertama adalah deskripsi mata kuliah yang akan menjelaskan tentang mata kuliah praktik dokumen perjalanan keimigrasian. Kemudian yang kedua adalah delivery. Delivery adalah penjabaran tentang CPMK dan sub CPMK mata kuliah praktik dokumen perjalanan keimigrasian dan juga materi pembelajaran. Yang ketiga adalah interaction atau terkait menjelaskan tentang proses pembelajaran dalam kelas dan interaksi dengan peserta didik. Kemudian yang keempat adalah assessment yang merupakan assessment terkait pengukur ketercapaian peserta didik dalam memenuhi kriteria CPMK dan sub CPMK yang telah ditetapkan melalui tugas, UTS, dan UAS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah praktik dokumen perjalanan keimigrasian dengan kode mata kuliah AKK garis datar 1204 semester 2 atau genap dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari teori dan praktik. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah ini membekali peserta didik agar memiliki kemampuan memahami dan menyimulasikan penerbitan dokumen perjalanan keimigrasian serta menerapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Mata kuliah ini menggabungkan antara materi dan praktek untuk mempersiapkan praktisi imigrasi yang profesional di bidang keimigrasian. Kemudian CPMK dan sub CPMK. CPMK pertama, peserta didik memahami pengertian sejarah dan fungsi dokumen perjalanan keimigrasian. CPMK kedua, peserta didik memahami jenis-jenis dokumen perjalanan keimigrasian. Jenis-jenis dokumen perjalanan ini terdiri dari jenis-jenis dokumen perjalanan keimigrasian di dunia dan jenis-jenis dokumen perjalanan keimigrasian di Indonesia. Kemudian untuk CPMK ketiga, peserta didik memahami dokumen perjalanan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, di mana penjabarannya adalah dokumen perjalanan berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, kemudian ada dokumen perjalanan berdasarkan peraturan pemerintah, dan dokumen perjalanan berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM. Kemudian CPMK keempat, peserta didik dapat mengilustrasikan penerapan jejaring kerja pelayanan dokumen perjalanan terkait dengan konsep dan bentuk penerapan jejaring kerja pelayanan dokumen perjalanan dan rencana implementasi jejaring kerja dalam pelayanan penerbitan dokumen perjalanan. Kemudian CPMK kelima adalah peserta didik dapat menyimulasikan SOP penerbitan dokumen perjalanan, mana terkait dengan penerbitan dan penggantian paspor biasa melalui aplikasi, kemudian penerbitan dan penggantian paspor biasa melalui walk-in, lalu penggantian paspor biasa karena hilang, rusak, atau perubahan data melalui walk-in atau datang langsung, kemudian penerbitan dan penggantian paspor biasa bagi pemohon kelompok rentan atau berkebutuhan, dan terakhir adalah penerbitan SPLP dan pas lintas batas. Untuk CPMK ke-6, peserta didik dapat menyimulasikan teknik wawancara dalam penerbitan dokumen perjalanan. Yang terkait dengan yang pertama adalah jenis dan fungsi wawancara dalam penerbitan dokumen perjalanan dan teknik wawancara dalam penerbitan dokumen perjalanan. Kemudian CPMK ke-7, peserta didik dapat menyimulasikan teknik pemeriksaan dokumen perjalanan yang terkait dengan fitur pengaman pada dokumen perjalanan, lalu jenis pemalsuan dokumen perjalanan,
dan teknik pemeriksaan dokumen perjalanan. Untuk materi kuliah, di sini ada 14 poin. Yang pertama itu adalah pengertian, sejarah, dan fungsi dokumen perjalanan keimigrasian. Yang kedua adalah jenis-jenis dokumen perjalanan keimigrasian. Lalu yang ketiga adalah dokumen perjalanan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, teknis penyelenggaraan pelayanan dokumen perjalanan berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM. Kelima, simulasi penerbitan dan penggantian paspor biasa melalui aplikasi. Keenam, simulasi penerbitan dan penggantian paspor biasa melalui walk-in atau datang langsung. Yang ketujuh, simulasi penggantian paspor biasa karena hilang atau rusak atau perubahan data melalui walk-in atau datang langsung. Yang kedelapan, simulasi penerbitan dan penggantian paspor biasa bagi pemohon kelompok rentan atau berkebutuhan. 9. Simulasi penerbitan SPLP dan pas lintas batas. 10. Simulasi teknik wawancara dalam penerbitan dokumen perjalanan. 11. Fitur pengamanan pada dokumen perjalanan. 12. Jenis pemalsuan dokumen perjalanan. 13. Teknik perhitungan MRZ. Dan ke-14 adalah teknik pemeriksaan dokumen perjalanan. Referensi terkait dengan mata kuliah adalah yang pertama peraturan terkait. A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. B. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta peraturan perubahannya. C. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor beserta peraturan perubahannya. D. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permen Kumham Nomor 8 Tahun 2014. E. Peraturan Presiden tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. F. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akte kelahiran. Kedua, Bawono Sri Kuncoro, Modul Dokumen Perjalanan, BPSDM, Kumham, Depok 2019. Ketiga, Direktorat Jenderal Imigrasi 2019, Dokumen Panduan Penggunaan Paspor Kantor Imigrasi, Jakarta. Keempat, Kuncoro Wahid, Pasaribu, Dahlan, 2020. Easy Paspor, Inovasi Layanan Publik di Tengah Pandemi COVID-19. Depok, BPSDM Hukum dan HAM. 5. Mayoga, Anak Agung, Kertas Kerja Perorangan, Fitur Pengaman dan Modus Pemalsuan pada Paspor Republik Indonesia, Akademi Imigrasi, Depok 2016. 6. Nurlaila Eli, 2018, Makalah Paradigma New Public Service, Jakarta, Institut Setiami. 7. Pribadi Ichidika 2019, Aplikasi Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, Depok, BPSDM Hukum dan HAM. 8. Sugiarto Edi Cahyono 2021, Transformasi Birokrasi Menuju Organisasi yang Adept, Agile, and Fluid. 9. Fernanda Rengga 2019, Kesiapan Indonesia Menuju Agile Governance, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara. Kemudian interaction atau metode pembelajaran. Metode pembelajaran, saat ini pembelajaran yang dilakukan sudah bukan dengan cara daring. Pembelajaran dilakukan secara tatap muka langsung di ruang kelas yang telah ditentukan. Untuk assessment atau sistem penilaian, komponennya terbagi menjadi 3, yaitu tugas dengan bobot 30%, UTS dengan bobot 30%, dan kemudian UAS dengan bobot 40%. Untuk sistem penilaian, komponennya terbagi menjadi 5, yaitu 3 tugas dan 1 UTS, 1 UAS. Untuk tugas, kuis pra-UTS 10%, tugas kedua, kuis pra-UAS itu 10%, tugas resume materi perkuliahan atau buku terkait materi perkuliahan itu 10%, dan UTS metodenya esai, bobotnya 30%, kemudian ada UAS dengan metode esai dan bobot 40%.
Berikut akan kita tampilkan video perkuliahan praktik dokumen perjalanan keimigrasian. Khusus para TK. Duduk, siap, gerak. Lapor, pertama pertama, MTK jumlah 28, hadir 27, kurang 1, keterangan 1 sakit. Siap mengikuti materi. Lanjutkan. Lanjutkan. Awali pembelajaran hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Baik, hari ini sehat ya? Baik. Sekarang kita melanjutkan materi kita di mata kuliah praktik dokumen perjalanan keimigrasian. Sekarang kita masuk ke pertemuan kelima ya. Oke, baik. Melanjutkan yang kemarin mungkin bisa dibantu untuk PPT-nya. Baik, kita mulai ya. Oke, sekarang kita masih tetap membahas masalah dokumen perjalanan keimigrasian. Mengulang dulu sebelum kita masuk ke permasalahan, karena kita akan membahas dokumen perjalanan keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian nomor, ada yang tahu? Oke, silakan salah satu. Siap. Mandat menjelaskan berdiri tahap pertama terkait imigrasi atas berguna nama di sebelum RP 2023 di 305 Prodi Manajemen Teknologi Keimigrasian A. Ibu izin jawab Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Baik, selanjutnya saya mau tanya, kalau misalnya di Undang-Undang Dasar di Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 itu yang terkait dengan, karena kita mau membahas ini pasal 24 sampai dengan pasal 33. Oke, nanti kita lihat ya. Oke. Baik, sekarang kita bahas satu persatu. Oke, di pasal 24 itu dijelaskan tentang definisi dari dokumen perjalanan keimigrasian. Oke, baik. Di dalam pasal 4, di pasal 24 ayat 4 itu dijelaskan bahwa backslide. Oke. Itu kalau dokumen perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan dokumen negara. Ya, jadi yang namanya paspor itu adalah dokumen negara. Oke, next. Nah, dokumen perjalanan RI itu apa aja sih? Bisa dibantu dibaca? Oke, yang depan. Dokumen perjalanan Republik Indonesia. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Di antaranya ada paspor diplomatik, paspor dinas, dan paspor biasa. Oke. Jadi yang namanya dokumen perjalanan RI di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 itu jenisnya ada 3, ya. Jadi ada paspor diplomatik, ya, ada paspor dinas dan paspor biasa. Nah, oke, next slide. Oke, kemudian di pasal 25 ini adalah penjelasan tentang paspor yang jenis-jenis paspor tadi, ya, berdasarkan peruntukannya. Oke, bisa dibantu dibaca pasal 25. Oke, rekan yang di belakang. Siap, izin membacakan Bu. Siap. Pasal 25
1. Paspor diplomatik diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik. Oke. 2. Paspor dinas diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik. Ya, paspor diplomatik dan paspor dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Jadi yang namanya paspor diplomatik diperuntukannya untuk perjalanan keluar dari Indonesia untuk tujuan diplomatik. Ya. Lalu kalau paspor dinas? Oke, baik. Jadi di luar dari kediplomatikan itu menggunakan paspor dinas. Lalu paspor diplomatik sama paspor dinas itu kewenangannya ada di mana? Pembelajaran telah dilaksanakan, seluruh taruna mengucapkan terima kasih. Laporan selesai. Silakan. Mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Tetap kesehatan. Terima kasih. Demikian video pembelajaran mata kuliah praktik dokumen perjalanan keimigrasian. Semoga bisa bermanfaat.